Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat di kesempatan hari ini di tanggal 10 atau di tanggal 11 dari bulan Zulqa'dah tahun 1440 Hijriah atau pada tanggal 13 Juli tahun 2019 Miladiyah. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di dalam pembahasan rutin kita, yakni membacakan dan menjelaskan secara ringkas kaidah-kaidah kehidupan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Pembahasan kita yang terakhir, kalau saya tidak salah mengingat 2 atau 3 bulan yang lalu, kita sampai kepada kaidah yang pertama, wa qulu linnasi husna, dan adapun kepada manusia hendaklah seseorang berkata dengan perkataan yang sebaik-baiknya, dan ucapkanlah perkataan yang sebaik-baiknya kepada sesama manusia. Itu kaidah pertama yang telah kita sebutkan dan kita bahas di kesempatan 2 atau 3 bulan yang telah lalu. Sekarang kita masuk kepada kaidah yang kedua, kaidah yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Syekh menukil firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Betapa banyak bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untukmu, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu pada hakikatnya sesuatu itu buruk untukmu. Ini kaidah kedua yang dibawakan oleh penulis buku ini, ya, yang pada hakikatnya kalau kita perhatikan ini adalah potongan dari surat Al-Baqarah ayat ke-216, di mana di awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang padahal peperangan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Betapa banyak hal yang tidak kalian sukai padahal itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan betapa banyak sesuatu itu kalian cintai akan tetapi pada hakikatnya itu buruk bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ucapannya dengan mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, adapun kalian tidak mengetahui. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, apabila kemudian seseorang memperhatikan ayat ini, maka di dalam ayat ini akan terambil sebuah kaidah yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim yang membawa pengaruh terhadap kehidupannya.
membawa pengaruh kepada kehidupannya, membawa penguatan di atas keimanan terhadap qada dan qadar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, serupa dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Serupa dengan ayat ini, yakni Al-Baqarah ayat ke-216 ini, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seorang laki-laki, khususnya suami, agar bisa bersabar terhadap perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak dia sukai dari istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira." Dan mungkin ada sesuatu yang tidak kalian sukai dari diri istri-istri kalian, akan tetapi mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang amat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mungkin saja ada kebaikan yang sangat banyak ketika seseorang laki-laki tidak menyukai sesuatu pada diri istrinya. Andai kata kalian membenci apa yang ada pada diri istri kalian, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Bukan satu kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Bukan satu, tapi mungkin sangat banyak. Maka dua ayat ini, Al-Baqarah ayat ke-216 dan An-Nisa ayat ke-19 ini merupakan asal dari pembicaraan kita di malam ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita akan bacakan ucapan para ulama ketika mereka menafsirkan khususnya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat ke-216. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin berperang, maka ada sebagian di antara mereka yang merasa tidak suka. Bagaimana mungkin seseorang suka untuk berperang? Padahal dia mengetahui di antara efek dari peperangan adalah mati. Belum lagi orang-orang munafik membisik-bisikkan di telinga kaum muslimin para sahabat untuk tidak ikut berperang. Rombongan orang-orang munafik memberikan kepada para sahabat keraguan dengan mengatakan, apabila kalian berperang, kalian mati, maka istri-istri kalian akan dinikahi oleh orang lain, dan harta yang kalian tinggalkan akan dinikmati oleh orang lain. Maka sebagian sahabat ada yang merasa susah, enggan mereka untuk ikut berperang. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ada di antara sahabat-sahabat yang seperti itu di dalam hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Asbabun nuzul ini sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya.
Jadi asbabun nuzulnya dengan sebab itu. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, iya, para ulama menafsirkan kutiba diwajibkan dan kewajiban berperang atas mereka merupakan salah satu ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengannya. Ini adalah kisah pertama kali ketika kaum muslimin berhadapan dengan selain mereka di medan perang. Para ahli sejarah mengatakan ini terjadi pada perang Uhud. Sebagian mereka mengatakan ini terjadi pada perang Tabuk. Terlepas dari itu semua, ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, khususnya para sahabat, untuk membuktikan kebenaran keimanan mereka. Maka di sana ada kalimat yang sangat indah sekali yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang beliau mengatakan, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan berbagai macam musibah, memberikan berbagai macam cobaan, fitnah, bala bencana, kesulitan, perintah dan larangan, itu merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yang sangat halus. Mungkin heran kita mendengar ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini. Bagaimana mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebagian orang tertimpa berbagai macam bencana, ujian, cobaan, perintah dan larangan, kesulitan, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wasauqan ilayya, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kalian bisa mencapai derajat yang lebih tinggi, mencapai derajat yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini bisa kita lihat di dalam tafsir beliau terhadap Asmaul Husna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin, dalam konteks ini para sahabat, tujuannya yang pertama agar terpisahkan, terbedakan mana kemudian yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mana yang kemudian imannya hanya sekedar ucapan lisan saja. Maka mulai terbedakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian ini kepada para sahabat sesuai konteks ayat ini, tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan mereka dari tingkatan sebelumnya. Kalau tidaklah ujian dan cobaan melainkan salah satu di antara bentuk ujian dan cobaan, merupakan salah satu bentuk anak tangga menuju kesempurnaan bagi seorang hamba. Makanya hamba yang paling sempurna yakni Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah orang yang paling berat ujian dan cobaannya. Beliau mengatakan, asyadul bala al-anbiya thumma amthal fa amthal. Orang yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Maka jangan seorang muslim memiliki buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha halus, agar seorang hamba itu naik tingkatan menuju tingkatan kesempurnaan berikutnya.
Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para sahabat untuk berperang. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berperang. Perang bukan sebuah pilihan. Hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada saat itu. Semua kaum muslimin laki-laki kuat, dewasa, mampu, wajib untuk berperang. Tidak dalam wujud pilihan. Para ulama menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan semuanya. Atau dengan bahasa yang lain, mengapa tidak dalam bentuk pilihan? Karena ujian seharusnya diikuti oleh semua orang, tidak terkecuali. Apalagi ujian untuk membuktikan kebenaran keimanan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, bergegaslah para sahabat yang memang betul-betul kuat keimanannya. Ragulah sebagian di antara mereka, dan nampaklah siapa orang-orang munafik. Maka manusia terbagi menjadi 3 pada saat itu. Yang langsung mengijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun juga. Yang ragu dari kalangan para sahabat. Dan yang ketiga, orang-orang munafik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ucapan Imam As-Suyuti, orang-orang munafik ini menggembosi para sahabat, khususnya yang masih memiliki keraguan. Karena mereka menyadari, berusaha menggembosi orang-orang yang kuat keimanannya itu hampir dipastikan sia-sia. Maka yang mereka datangi bukan orang semisal Abu Bakar. Yang mereka datangi bukan orang semisal Umar bin Khattab. Yang mereka datangi bukan semisal Utsman, Ali bin Abi Thalib, bukan. Bukan Muhajirin, bukan Al-Ansar yang as-sabiqun al-awwalun. Bukan. Ini mengisyaratkan kepada kita satu hal penting, agar kita sebagai seorang muslim memperkuat keimanan kita. Karena orang-orang yang lemah keimanannya rentan dimakan berbagai macam syubhat. Para ahli sejarah, mereka mengetahui siapa sahabat yang kemudian mengalami keraguan untuk ikut berperang pada saat itu. Tapi di antara bentuk adab kepada para sahabat, mereka tidak sebutkan nama-namanya. Lihat, ini adab yang mulia yang dipertontonkan oleh para ulama untuk menjaga kemuliaan sahabat. Mereka yakni para ulama seakan-akan punya firasat, akan ada sebagian orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah para sahabat, malah yang terjadi mencela mereka. Maksudnya apa? Kalau disebutkan namanya, dengan sebab siapa ayat ini turun, kepada orang-orang yang mana ayat ini turun, maka orang-orang yang jelek pola pikirnya, bukannya dia mengambil pelajaran di balik ayat ini, malahan hatinya kemudian menyimpan kebencian kepada para sahabat, kemudian lisannya mengungkapkannya. Para ulama tahu, tapi mereka sembunyikan namanya. Dan itu juga menjadi tidak penting kita mengetahui siapa mereka.
Apa hajat kita mengetahui siapa mereka yang dengan sebab itu Allah turunkan ayat ini? Apa keimanan atau ilmu yang bertambah ketika kita mengetahui siapa mereka? Tapi para ahli sejarah mengatakan yang mereka datangi, yakni orang-orang munafik datangi adalah kelompok-kelompok yang memang lemah keimanannya. Baik dengan sebab mereka baru masuk ke dalam agama Islam, maka mulailah kita mereka-reka di benak kita, begitu kan? Itu jeleknya kita. Ketika saya sebutkan di antara ucapan para ulama, mereka adalah kemungkinannya orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam yang ragu-ragu ini, maka mulai kita mereka-reka di benak kita siapa nama mereka. Itulah jeleknya kita. Apalagi kalau kemudian namanya diterangkan secara jelas, sipulan. Ada lagi yang mengatakan ini dan itu. Tapi jelas kata para ulama, terbagi manusia menjadi 3. Orang-orang yang kuat keimanannya, orang-orang yang beriman akan tetapi masih berada di kanan, berada di kiri, ragu. Dan yang ketiga, orang-orang munafik. Bukankah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang akan terbedakan 3 kelompok manusia ini? Kelompok yang kedua, orang-orang yang ragu ini makin digembosi oleh orang-orang munafik, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Tidak perlu kalian berperang. Kalau kalian berperang, kalian akan mati. Istri kalian akan dinikahi oleh orang lain, harta kalian akan dibagi. Maka ada yang terhasut dan ada yang menyadari bahwasanya ini makar dari orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Maka di penghujung kisah ini manusia hanya terbagi menjadi 2. Orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya kaum munafikin, dan orang-orang yang kuat ikut berperang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kan ini ayat ini merupakan bentuk ujian kepada kelompok kedua. Maka kelompok kedua pada saat itu terpecah menjadi 2. Ada yang merapat ke sana, ada yang merapat ke sana. Maka di penghujung kisah hanya tinggal menjadi 2 kelompok. Para sahabat dan orang-orang munafik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ketika Dia mengatakan diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu tidak kalian sukai, Allah Maha tahu. Alasan sebagian orang, khususnya yang berada di kelompok kedua ini, tidak mau berperang karena perkara itu tidak disukai oleh mereka. Peperangan minimalnya letih, capek dan lelah, maksimalnya kematian. Padahal jiwa dua-duanya tidak menyukai. Diri tidak menyukai kelemahan, keletihan, sebagaimana juga tidak menyukai kebinasaan, kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bisa jadi apa yang kalian benci itu baik bagi kalian. Peperangan yang dibenci oleh para sahabat itu baik untuk mereka, sebagai sebuah bentuk ujian yang meningkatkan keimanan. Apabila menang, maka akan mendapatkan ghanimah. Apabila kalah, mati, maka akan mendapatkan mati syahid. Lalu di manakah letak kerugian? Baik menang
ataupun kalah. Tidak ada. Maka tepat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bisa jadi hal yang kalian tidak sukai itu sesungguhnya baik bagi kalian. Dan betapa mungkin hal yang kalian cintai itu buruk bagi kalian. Menunjukkan kepada kita satu hal yang amat penting, bahwasanya seorang muslim tidak boleh beragama dengan perasaan. Siapa yang beragama dengan perasaan, maka niscaya akan tersesat. Perasaan bukanlah sebuah timbangan yang adil untuk menjelaskan sebuah kebenaran. Bahkan kita merasakan terkadang perasaan kita berubah-ubah. Di satu saat kita mencintai suatu objek, di lain saat kita membenci dengan sebenci-bencinya objek yang sama. Maka betapa banyak perasaan mengelabui pandangan lurus seorang manusia. Maka agama tidak dibangun di atas perasaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mungkin yang kalian benci itu baik untuk kalian, dan mungkin yang kalian cintai itu buruk bagi kalian. Kalau ayat ini berhenti sampai di situ, maka mungkin seorang muslim, khususnya muslim-muslim yang masih memiliki berbagai macam penyakit di hatinya, akan mendebat Rabbnya Azza wa Jalla sambil mengatakan misalnya, lalu apa yang harus kami pilih? Apakah yang kami rasa baik atau yang kami rasa buruk? Karena dua-duanya mempergunakan lafaz mungkin. Betul ya? Perhatikan logikanya. Dan bisa jadi kan begitu. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian. Bisa jadi ini sebuah kemungkinan. Bisa jadi yang kalian cintai itu buruk bagi kalian. Lagi-lagi pakai lafaz asa, bisa jadi. Lalu apa yang mesti dipilih? Kalau dua-duanya masih berupa kemungkinan, apa yang mesti dipilih? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak tutup kalamnya di titik itu. Dia tidak mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sebagaimana dia tidak menutup di lafaz wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tidak waqaf titik sampai di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maknanya Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kalian, dan kalian tidak mengetahui apa yang terbaik bagi kalian. Maka di atas ucapan Allah Subhanahu wa taala inilah berkata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk diriku itu lebih aku cintai daripada pilihanku sendiri. Ajib. Bisa begitu. Pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk diriku lebih aku cintai daripada pilihanku sendiri. Makanya di sana ada syariat salat istikharah.
meminta agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan sesuatu untuknya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah penafsiran kisah ringkas dari ayat ini. Jemaah, apabila seorang muslim memperhatikan ini, dia bermuamalah dengan ayat-ayat seperti ini, dia buka lembaran Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan menjumpai banyak dalam Al-Quran kisah-kisah yang serupa. Contohnya kisah Ummu Musa dan anaknya Musa alaihissalam. Ibunda Nabi Musa alaihissalam. Sebagai seorang ibu, sudah barang tentu tidak memiliki keinginan dan kesukaan menghanyutkan anaknya di sungai. Seorang ibu yang masih fitrahnya lurus dan bersih, sudah barang tentu dia tidak suka menghanyutkan anaknya ke sungai. Maklum itu kita ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Ummu Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Maka dengan berat hati dia hanyutkan anaknya Nabi Musa, terbawa arus yang dia sendiri tidak mengetahui ujungnya di mana. Dia letakkan di dalam sebuah keranjang, ditaruh baik-baik di aliran sungai Nil yang sedemikian deras, yang ujungnya dia tidak tahu akan berakhir di mana. Makanya di satu sisi para ulama yang mengatakan bahwasanya ada kemungkinan nabi dan rasul dari kalangan perempuan terkadang berhujjah dengan kisah-kisah seperti ini. Maksudnya dari mana ibunya Musa mendapatkan ilham seperti ini gitu. Iya kan? Makanya ada sebagian ulama yang terkadang berdalil dengan kisah-kisah seperti ini untuk menetapkan kenabian, khususnya kenabian bagi seorang perempuan. Maka jangan heran semisal Imam Qurtubi mengatakan Maryam itu seorang nabi. Al-Qurtubi mufasir. Karena perkara ini sudah barang tentu adalah perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal. Ibunya Musa dalam keadaan galau, khawatir akan keselamatan anaknya. Ketika Fir'aun memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk mencari bayi laki-laki yang terlahir semalam, untuk dibunuh semuanya. Maka ibunda Musa alaihissalam, beliau mendapatkan ilham. Mungkin itu lebih tepat. Kalau wahyu itu yakni menetapkan seakan-akan beliau adalah seorang nabi. Lalu apa yang terjadi? Di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala pertemukan Nabi Musa dengan ibunya. Bahkan aliran sungai tersebut berbelok sebagaimana biasa. Sebagaimana ada di kampung-kampung. Bahkan kampung-kampung kita juga masih banyak yang modelnya kayak gini. Sungai itu dibendung, dialirin ke empang-empang kita, begitu ya. Kalau di Jakarta kayaknya mustahil. Ikannya keracunan. Kalau di dusun itu sering ini apa? Dibendung, dialirkan ke empang-empang. Begitu juga perbuatan Fir'aun. Ada suatu titik yang dia bendung, yang airnya akan mengalir ke kolam-kolam yang ada di dalam istananya. Apa yang terjadi? Maka masuklah Musa ke arah bendungan tersebut, ke kolam di dalam istananya Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati istri Fir'aun jatuh cinta terhadap anak bayi.